Al-Imam Ibnu Katsir berkomentar dalam tafsirnya, ya, ketika menjelaskan ayat tersebut di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, kemudian inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, hadza katanya ta'limun minallahi azza wa jalla. Nah, ini merupakan apa? Ta'lim, pengajaran dari Allah azza wa jalla kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati talaqihil wahya minal malak, yaitu tentang apa? Kaifiyah talaqi, tentang bagaimana ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat. Nah, ini berarti tentang apa? Kaifiyatut talaqi. Ya, bagaimana kaifiyatut talaqi? Yang pertama, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa. Ya, artinya di sini harus dengan kaidah-kaidah tajwid, jangan keliru ya pengucapan huruf-hurufnya. Kemudian juga ketika belajar jangan tergesa-gesa, jangan ingin buru-buru ingin selesai. La ta'jal bil Quran, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teguran kepada Nabi ya dari malaikat, dari Allah azza wa jalla melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian cara yang kedua apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kenapa enggak boleh tergesa-gesa? Kenapa? Ya karena Allah yang menjamin ilmu kepada Nabi. Allah yang menanamkan, mengumpulkan Al-Qur'an di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita penuhi ya kewajiban kita sebagai seorang hamba dengan cara belajar dengan thariqah yang benar. Thariqahnya para ulama di dalam belajar Al-Qur'an yaitu dengan apa? Sedikit-sedikit, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Ketika membaca Al-Qur'an tidak tergesa-gesa, maka Allah akan menjamin, ya, akan menjamin atau yang memberikan ilmu kepada kita semua yaitu Allah azza wa jalla. Jadi kita jangan risau, jangan putus asa ketika kita belajar sedikit-sedikit, ya, karena Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Ya, bukan hal yang tidak mungkin meskipun kita misalkan sudah berumur belajar Al-Qur'an sedikit-sedikit dengan keikhlasan, dengan kejujuran di dalam belajar, ya, yang pada akhirnya kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an, kemudian memahaminya, mengamalkannya sampai ya kita bisa menikmati Al-Qur'an itu, ya, bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut, ya, seperti itu. Baik. Sebaliknya justru jika kita keluar dari kaidah thariqah belajar para ulama, misalkan mempelajari bacaan Al-Qur'an dengan tergesa-gesa atau menghafal Al-Qur'an dengan tergesa-gesa, boleh saja nanti meskipun ya kita sudah hafal Quran, pada akhirnya nanti bisa hilang, ya, karena tidak terlatih kekonsistenannya, kesabarannya. Orang yang belajar sedikit-sedikit itu tentunya akan lebih konsisten, akan lebih terlatih di dalam kesabaran. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi juga sedikit-sedikit beransur-ansur, ya, sebagaimana di dalam dalil dikatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi secara beransur-ansur, ya. Untuk apa? Untuk liyusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila, agar nanti bisa menguatkan tasbitu qalbin Nabi, dan yang terakhir agar dibaca dengan tartil. Ya, seperti itu.